Wah, man kam krina kekelengan kami Muria GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita ibas peanta minggu enda via online, PA secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibatasi jadi nas peanta si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu, ibas liasate ras keleng atendu, si enggo nemani kegeluhan kami, seibas paksa enda kami litbas mejuah-juah, janah ibas kesempatan nenda ate kami jumpa ras Tuhan, ibas kami ngorati karena kebenaran firman-Mu arah PA online sini lakukan kami bas kesempatan nenda. Kesahdu si badia sing kuasai pusuh praten krina muria si ikut muat bagin ibas PA kamienda, kam singajarisa, kam si masu-masusa, gelah malam mati kami ngalokan firman-Mu, jenari pengasuk-Mu kami ngelakukan cabas geluh kami si tetep wari. Kam singurapi, kam singajari, kam sinampati kemahandu, gelah ngasuk kemahandu, nahkan kebenaran firman-Mu bagi sentudu ras surah-suran. Ngerana dagi kamu Tuhan, arah nas PA kami, bas paksa enda, ngusikap kami, ngalo kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Muria sini kelengi kami ibas Tuhan, kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Mejuah-juah man banta krina, muria sini kelengi kami bas Tuhan.
kenca enggo kita ngelewati 10 hari ertoto. Pra pekan doa selama 3 hari dan kita mengikuti pekan doa selama seminggu. Puji Tuhan, lewat ibadah live streaming kita sudah bisa mengikuti perjamuan kudus. Sekiranya setiap kita diberkati melalui perjamuan kudus, pengalaman pertama bagi kita yang dilayankan secara virtual. Tapi kami percaya berkat Tuhan senantiasa beserta kita semuanya. Tema dari firman Tuhan pada PA kita minggu ini, ngeluh sempabu arah pengerana. Ya. Hidup harmonis melalui perkataan kita. Tujuan gelah muria si pertama, meteh perpulungan Efesus la si hamaten ibas ngerana. Si peduakan melaskan ranan si erlayas. Ya, bas bimbingan tulis naje la erlayas, tapi si tuhuna melaskan ranan si erlayas. Muria yang kami kasihi, dalam Efesus 2 ayat 10 di sana dikatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus, kita yang dulunya mati karena hidup di dalam dosa-dosa kita, di dalam Kristus kita dibangkitkan. Di dalam Kristus kita menerima kehidupan kembali. Di dalam Kristus kita menjadi manusia baru. Jadi kita adalah ciptaan baru. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Paulus mengatakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan untuk apa Kristus menghidupkan kita? Untuk apa Ia memberikan kepada kita manusia baru yang sudah dibaharui oleh firman dan kasih Allah? Jelas tadi dikatakan di sini, supaya kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi itulah tujuan mengapa Kristus memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Karena itu kita yang sudah diciptakan kembali, kita yang sudah menjadi manusia baru, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan manusia baru itu. Oleh karenanya di dalam firman Efesus ini dikatakan, jangan lagi lah kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jelas di sini dikatakan, jangan lagi engkau hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kata jangan lagi ini mengingatkan kita, walaupun kita sudah dilahir barukan, sudah menjadi manusia baru, tetapi karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia dan kita masih memiliki kedagingan, dorongan kedagingan, maka kita harus waspada. Ternyata walaupun kita sudah menjadi manusia baru, masih dapat jatuh lagi menjadi manusia lama. Makanya dikatakan jangan lagi, berarti kita harus menjaga. Kemudian kata jangan lagi, ini juga mengingatkan kita supaya selalu waspada, memperhatikan bagaimana kita hidup, supaya cara hidup kita sungguh-sungguh sudah berbeda, tidak lagi mengikuti cara hidup manusia lama. Jadi dengan kata jangan lagi,
kita dipanggil selalu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, supaya jangan kembali cara hidup kita kepada kehidupan yang lama. Nah, oleh karenanya, bagaimanakah hidup di dalam kehidupan baru itu? Bagaimanakah kita melakukan manusia baru yang sudah diberikan kepada kita? Dan tanda-tanda manusia baru itu, inilah yang menjadi nas PA kita, di mana dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi pertama dikatakan manusia baru itu manusia yang akan berkata benar, manusia yang menjauhkan dirinya dari perkataan bohong, manusia yang menjauhkan dirinya dari perkataan dusta. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang sering berdusta? Tidak mengatakan perkataan benar, tidak jujur. Kalau saya merenungkan dalam mempersiapkan firman ini, kami melihatnya setidaknya ada 3 sebab mengapa orang berkata dusta, mengapa orang tidak berkata benar. Yang pertama, takut menerima hukuman, takut menerima konsekuensi, tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat, sehingga dia berdusta supaya tidak mendapat hukuman. Jadi biasanya orang berdusta itu tidak bertanggung jawab, tidak mau menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Ini yang pertama, mengapa orang sering berkata dusta. Yang kedua, orang berkata dusta untuk menarik simpati dari orang lain. Misalnya ketika si A dan si B ada persoalan. Nah, kenapa timbul persoalan itu? Si A menceritakan kepada si C, tapi tidak seutuhnya yang dia ceritakan. Ada bagian-bagian tertentu yang dia sembunyikan, sehingga dia tidak berkata benar, tidak berkata jujur. Di dalamnya ada dusta. Untuk apa? Supaya orang yang mendengar, di mana dia mengutarakan persoalannya itu, mendapatkan simpati. Wah, ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya sering kalau ada orang memiliki perselisihan, kita tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak. Karena kebanyakan kalau hanya dari satu pihak, sering ada hal-hal yang disembunyikan, sering ada hal-hal yang tidak jujur. Supaya kita yang mendengar simpati terhadapnya, supaya kita yang mendengar mengatakan bahwa dia yang benar. Makanya hati-hati, ini pun sering menjadi penyebab orang berkata dusta. Dan yang ketiga, orang tidak mau disalahkan. Ya, orang tidak mau disalahkan, makanya selalu dikatakan mencari kambing hitam. Jadi orang berdusta tidak mau disalahkan. Ya, bukan saya, tidak berkata jujur, tidak berkata benar. Nah, ini mungkin alasan-alasan, sebab-sebab mengapa kita sering orang berkata dusta, tidak berkata benar. Tapi hari ini sebagai manusia baru, kita harus berkata benar. Kita harus berkata jujur, apa adanya. Memang sering kita dengar, berkata benar itu kadang menyakitkan. Tapi ingat, dengan berkata benar dan berkata jujur, sebenarnya kita membangun ketenangan, menjauhkan diri dari rasa takut. Sebab dusta itu selalu menimbulkan ketakutan bahwa suatu waktu itu akan terbongkar. Ya, jadi kita dipanggil untuk berkata benar, walaupun kadang-kadang berkata benar itu membuat kita mengalami sakit. Tapi itu sebenarnya yang menyembuhkan, karena dengan berkata benar tidak ada sesuatu yang perlu lagi kita takutkan, karena sudah apa adanya. Nah, ini yang pertama sehubungan dengan tema kita. Selanjutnya di dalam ayat 26 masih berkaitan dengan mulut, masih berkaitan dengan perkataan, di mana tadi dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam
sebelum padam amarahmu. Muria yang kami kasihi, firman ini bukan melegalkan kita untuk marah, bukan mendorong kita sehingga kita bisa marah, bukan. Jadi apabila kamu marah, artinya tidak ada lagi jalan lain. Jalan satu-satunya supaya orang dapat berubah, kita pikir hanya dengan jalan terakhir marah. Jadi marah itu jalan terakhir. Jadi ini bukan melegalkan untuk kita bisa marah terhadap orang lain. Tapi kalau memang harus, kalau memang penting demi kebaikan orang lain, maka kita boleh marah. Nah, tapi bagaimana? Ada di sana rule-nya. Ada di sana yang harus kita perhatikan ketika kita marah kepada orang lain. Di mana tadi dikatakan jangan berbuat dosa. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita marah tapi jangan jatuh ke dalam dosa? Oleh karenanya yang kami pikirkan, bagaimana kita marah tidak jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, bahwa kemarahan kita terhadap seseorang bukan didorong oleh rasa benci. Nah, ini yang pertama. Jadi bukan didorong oleh rasa benci. Karena kalau kita marah didorong oleh rasa benci, maka kemarahan kita itu sebenarnya menginginkan kematian orang lain, menginginkan orang lain celaka. Makanya kalau kita didorong rasa kebencian, jangan marah, karena itu akan membuat orang lain celaka, dan itu adalah dosa. Yang kedua, bagaimana kita marah dan tidak jatuh ke dalam dosa? Kita marah didorong oleh kasih. Karena memang kita mau orang yang kita tegur dengan kemarahan itu, dia berubah, dia bertobat, dia boleh menyadari kekeliruannya. Jadi kemarahan kita didorong oleh kasih untuk mengubahkan orang lain. Yang ketiga, bagaimana marah jangan jatuh ke dalam dosa? Kemarahan kita harus dalam emosi yang terkontrol. Jadi terkontrol. Jadi kita memang menguasai diri dalam marah itu. Kita memang melakukannya karena kita mengasihi. Jadi kita bisa mengontrol diri kita di dalam marah terhadap orang lain. Seperti itulah kemarahan yang tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita marah dan itu tidak jatuh ke dalam dosa, ingat, sekalipun orang yang kita marahi barangkali tidak merespon, barangkali tidak respect, kita tidak perlu benci, kita tidak perlu marah kembali. Mengapa? Karena kita melakukannya didasari oleh kasih kita, supaya dia berubah dan menjadi baik di hadapan Tuhan. Memang ini sesuatu yang butuh latihan. Kalau saya sering mengatakan, kalau anak kita berbuat salah, kemudian ada dorongan marah dalam arti benci kepada anak kita, jangan pada saat itu dimarahi. Kenapa? Karena nanti kita bisa tidak terkendali. Nah, oleh karenanya kita harus mengendalikan diri, bahwa ketika kita marah, kita mau terjadi sesuatu yang baik dalam dirinya, sehingga kita sungguh-sungguh menguasai diri ketika kita memarahi anak kita. Nah, inilah yang dikatakan. Dan kemudian jangan matahari terbenam sampai amarahmu turun. Ini apa maksudnya? Maksudnya kita tidak boleh menyimpan kemarahan di dalam hati kita. Kita tidak boleh mendendam di dalam hati kita. Mengapa? Karena dendam, menyimpan kemarahan, menjadi kesempatan iblis memakai kita melakukan hal-hal yang jahat. Oleh karenanya Yesus berfirman bahwa pembunuhan itu selalu dimulai dari kemarahan. Makanya kemarahan tidak boleh disimpan, tidak boleh dipendam, ya, termasuk hubungan suami istri. Ya. Kenapa sering terjadi kekerasan antara suami dan istri? Itu sering dimulai karena menyimpan kemarahan, menyimpan rasa dendam. Jadi kita tidak boleh menyimpannya. Selanjutnya masih juga berbicara tentang mulut, yaitu ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi manusia baru, kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan, tidak boleh lagi ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Kata-kata sampah, kata-kata yang tidak berguna. Tidak boleh lagi keluar dari mulut kita. Tapi yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata baik yang bisa membangun orang, yang bisa memberikan sesuatu yang baik kepada orang, dan orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimana supaya kita memiliki banyak perbendaharaan kata-kata yang baik? Tidak ada jalan yang lain kecuali mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau kita terus-menerus mengisi hati, pikiran, jiwa kita dengan firman Tuhan, maka kata-kata itulah menjadi tabungan yang banyak di dalam diri kita, sehingga dimanapun kita akan berbicara, yang keluar adalah kata-kata baik itu, sehingga orang yang mendengarnya dibangun, orang yang mendengarnya mendapat kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Dan selanjutnya dalam ayat 32 masih berkaitan dengan mulut, masih berkaitan dengan apa yang keluar dari mulut kita, yaitu hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Memang ramah tidak hanya berbicara tentang mulut, tentang kata-kata, tapi juga menyangkut sikap kita. Tapi ramah itu termasuk bagaimana kita menyambut orang lain, bagaimana kita respect terhadap kehadiran orang lain. Dan itu membuat orang lain merasa berharga, membuat orang lain merasa dihormati. Dan itulah manusia baru, itulah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun di dalam hidup kita sebagai orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan. Sehingga kebiasaan kita, perkataan kita juga menunjukkan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Memang ada juga yang lain di sini. Yang dikatakan di sana, orang yang mencuri, jangan lagilah mencuri, tapi baiklah dia bekerja keras supaya dia bisa membantu orang yang kekurangan, supaya dia dapat membagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi manusia baru itu juga berbicara tentang bekerja keras. Jadi kita bekerja keras bukan semata-mata hanya untuk diri kita, tapi bagaimana supaya berkat rezeki yang kita terima, kita bisa bagi kepada orang yang kekurangan. Kemudian janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Bagaimana maksudnya mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus ialah ketika Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk taat kepada firman Tuhan, atau melarang kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita sering mengabaikan bisikan Roh Kudus itu di dalam hati kita, dorongan Roh Kudus itu dalam hati kita, dan selalu melakukan yang bertentangan dengan kehendaknya, maka pada akhirnya Roh Kudus itu bisa berduka, dan pada akhirnya yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Jadi hati-hati. Jadi kita harus dengar-dengaran akan pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita. Kemudian di dalam ayat 31 dikatakan di sana, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula kejahatan. Ini penting, muria yang kami kasihi. Mengapa kami katakan penting? Mengapa perlu kepahitan itu dibuang? Mengapa perlu kegeraman itu dibuang? Tidak disimpan di dalam hati kita. Karena itu semua adalah penyakit. Orang yang menyimpan kepahitan, kegeraman, dendam, benci, itu sebenarnya sama seperti kita menyimpan sampah di dalam hidup kita. Bayangkan saja, muria, kalau kita menyimpan sampah di dalam hati kita, maka pada suatu waktu dia akan busuk dan membuat hidup kita menjadi sakit, membuat kita tidak sehat. Baru-baru ini saya membaca satu berita di WA, katanya bahwa orang-orang yang hatinya selalu dipenuhi oleh kegeraman, kemarahan, kepahitan, maka orang-orang itu gelombang hatinya katanya di bawah 200 Hz. Dan itu mudah terserang oleh penyakit. Tapi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan hal-hal yang baik, maka orang-orang itu katanya minimal gelombang hatinya itu 400 Hz. Dan itu susah
penyakit mengenai diri orang itu. Oleh karenanya kita dipanggil untuk membuang hal-hal yang demikian di dalam kehidupan kita. Nah, muria yang kami kasih, teman tanda yang ngatakan ngeluh sempabu arah pengerana. Hidup harmonis melalui perkataan kita. Lewat tema ini jelas bahwa betapa sering terjadi perpecahan dalam persekutuan dimulai dari perkataan kita. Demikian juga sebaliknya. Persekutuan kita, jabu, keluarga menjadi jabu yang harmonis sering sekali ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut kita. Nah, oleh karenanya mari ciptakanlah persekutuan kita itu harmonis. Ciptakanlah persekutuan kita itu baik. Ciptakanlah persekutuan kita itu dalam hubungan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Jelas tadi dikatakan, mulailah berkata-kata yang benar. Jangan ada dusta. Kemudian di dalam persekutuan kita, mari keluarkanlah perbendaharaan-perbendaharaan yang baik. Kata-kata yang baik yang membuat orang terbangun. Kalau ada orang berduka, oleh perkataan kita terhibur. Kalau ada orang yang mau putus asa, oleh karena perkataan kita mereka menemukan pengharapan. Kalau ada mereka yang sedang susah hati, oleh karena perkataan kita mereka gembira. Kalau ada orang yang sedang susah hati, oleh karena perkataan kita mereka bersukacita. Jadi pakailah perkataan-perkataan yang baik. Pakailah perkataan-perkataan yang membangun. Dan kami percaya melalui perkataan-perkataan yang baik, melalui perkataan-perkataan yang membangun, maka jabu kita, persekutuan kita menjadi persekutuan yang sempabu, menjadi persekutuan yang harmonis. Sebab betapa sering perpecahan terjadi di dalam persekutuan hanya karena kata-kata kita yang tidak baik. Hanya karena kata-kata kotor, kata-kata yang tidak bernilai yang kita keluarkan dari mulut kita. Oleh karenanya lewat PA ini, Moria yang kebutuhan berbicaranya 5 kali lebih banyak dari laki-laki, nggak apa-apa. Karena kalau perempuan itu tidak banyak bicara, tidak sehat. Kalau perempuan itu pendiam itu mungkin 1-2. Tapi secara umum bahwa memang Moria perempuan memiliki kebutuhan berbicara 5 kali lebih besar dari laki-laki. Nggak apa-apa. Tapi isilah perbendaharaan-perbendaharaan yang baik. Supaya dimanapun Moria mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan baik yang membuat orang bersukacita. Sehingga melalui perkataan kita tercipta persekutuan yang sempabu. Persekutuan yang harmonis. Jadi ini penting. Kemudian yang terakhir. Yang sering kita katakan. Pakailah mulut kita untuk memberkati orang lain. Pakailah mulut kita untuk memberi semangat kepada orang lain. Ya, saya sering mengatakan misalnya, kenapa kita bisa misalnya mengatakan sesuatu yang membuat orang lemah? Saya kan berkali-kali juga menyampaikan kepada murid. Misalnya, kalau kita bertemu dengan orang yang katakanlah overweight misalnya, kita tahu bahwa kalau kita katakan dia, gua galang due, pasti dia nggak semangat. Pasti dia nggak suka cita. Mengapa kata-kata itu kita keluarkan? Kan banyak kata-kata yang lain yang bisa memberkati orang itu. Jadi hati-hati terhadap perkataan kita. Jadi hari ini firman ini memanggil kita supaya mulut kita pakai untuk memberkati orang lain, menyemangati orang lain. Mulut kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya dulu di sekolah minggu atau KKR ada dulu lagunya kan. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Jadi maksudnya jaga supaya mulut kita pergunakan dengan waspada, kita pergunakan dengan hati-hati, supaya dari mulut kita keluar kata-kata yang memuliakan nama Tuhan, memberkati orang lain, membawa kebaikan bagi orang lain. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada minggu ini. Sekiranya lewat firman Tuhan ini Moria diberkati, Moria menjadi manusia-manusia baru yang memakai mulutnya
mengeluarkan perkataan dari mulut lidahnya, perkataan-perkataan yang baik, yang membangun orang lain, yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tutup PA kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Allah di dalam Kristus telah menciptakan kami sebagai ciptaan baru, manusia baru yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Dan biarlah kami memakai mulut lidah kami untuk mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata baik yang membangun, kata-kata yang memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga mulut perkataan kami, jabu kami, persekutuan kami hidup di dalam keharmonisan, hidup sempabu. Oleh karenanya biarlah Tuhan memberikan kepada kami buah roh penguasaan diri, sehingga kami senantiasa sungguh-sungguh menjaga mulut lidah kami untuk mengeluarkan kata-kata baik yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk memberkati orang lain. Saat ini kami mau berdoa, berkati Moria di tengah-tengah keluarga sebagai nande, berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana. Sebagai istri, berikan kepada mereka kebijaksanaan di dalam mendampingi suami Mamre dalam memimpin kehidupan keluarga. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan maupun anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, sehingga kami boleh hidup tentram, kami boleh menjalani hidup kami di dalam ketenangan. Saat ini kami juga angkatkan doa kami buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam pemulihan kesehatan, atau orang tua kami karena usianya yang sudah panjang. Biarlah Tuhan jamah lawat dan berkati mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Peranginangin, Naras Bapak Surya Barus, demikian juga Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, bibi kami Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikian juga Diaken Nande Rani Ginting, anak kami Rani Buru Ginting, saudara kami Lucy Buru Tarigan dalam pemulihan kesehatannya dari DB, biarlah Tuhan juga jamah lawat, Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sertai kami dalam menjalani kehidupan kami, dan kiranya pertolongan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan tetap atas kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, ampunkan kami atas salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian PA kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Salom, mejuah-juah, manbanta, kerina. Bujur.